Oke, untuk soal pertama, kita akan menjawab soal pertama. Sebuah penghantar lurus panjang dialiri arus listrik sebesar 5 ampere. Berarti di sini ada arus listrik I-nya sama dengan 5 ampere. Nah, seperti pada tampak gambar. Nah, yang dicari adalah medan magnet di titik P. Jadi yang dicari adalah B di titik P tersebut. Nah, kita bisa lihat jarak antara titik P dengan kawat ini adalah 4 cm. Berarti di sini adalah A-nya. Jaraknya ya. Berarti A sama dengan 4 cm. Berarti kalau persamaannya B sama dengan mu 0 dikali I per 2pi dikali A. Berarti kita masukin bahwa nilai mu 0 itu permeabilitas bahan selalu permeabilitas ruang hampa nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7. Berarti di sini nanti 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali arusnya 5 per 2pi dikali A. Jaraknya 4 cm. Nah, ini harus diubah dulu ke meter. Jadi 4 kali 10 pangkat minus 2. Nah, berarti 2pi dikali 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, pi sama pi bisa saya coret, 4 sama 4 bisa saya coret, tinggal 5 per 2 kali 10 pangkat minus 7. Nah, min 2 ini naik ke atas jadi plus 2. Berarti 5 per 2 itu 2,5 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Itu jawaban untuk soal yang pertama. Baik, untuk soal nomor 2, di sini soalnya 2 kawat. Jadi di sini kawatnya nggak cuma satu. 2 buah kawat lurus panjang diletakkan sejajar pada jarak 2 cm. Berarti di sini ada jaraknya masing-masing adalah 2 cm. Nah, dialiri oleh arus listrik seperti pada gambar. Jika arus yang mengalir dari kedua kawatnya berarti I1 sama dengan I2 ya, sama dengan 8 ampere karena dia sama ya arusnya. Maka induksi magnet pada titik P. Berarti yang dicari pada magnet ya, induksi magnet di titik P. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa arah gaya pada kawat ya, misalnya ini kawat yang pertama, ini I1, ini I2. Nah, pada kawat pertama kan perhatikan kamera saya. Ya, ini arah arusnya ke atas. Titik P-nya ada di sebelah kanan. Ya, titik P-nya di sebelah sini. Maka berarti arah si medan magnetnya itu masuk menembus bidang. Ya. Kalau di sebelah kiri ini bakal keluar. Ya, jadi bisa saya gambarkan karena dia di sebelah kanan, berarti simbolnya adalah X X. Ya, X X X. Kalau di sebelah kirinya bakal dot dot dot. Nah, kalau yang I2 arah arusnya itu ke bawah, jadi jempol kamu ke bawahin. Nah, di sebelah kirinya ya itu bakal X ya, X X X. Sedangkan sebelah kanannya bakal dot dot dot. Nah, titik P itu di mana? Titik P itu di sebelah kanan kawat yang pertama dan di sebelah kiri kawat yang kedua. Jadi kalau menurut kawat pertama itu X, kalau menurut kawat kedua itu juga X. Karena sama-sama X, berarti nanti B-nya ya, B di titik P bakal ditambah. Jadi B1 ditambah B2. Kenapa? Karena arahnya sama-sama X atau sama-sama masuk ke dalam. Oke. Nah, B1 kita cari dulu masing-masing. Untuk B1 berarti sama dengan mu 0 kali I1 per 2pi kali A1. Nah, A1 di sini 1 cm ya. Karena dia di tengah. Berarti di sini jaraknya 1 cm. Yang ini juga 1 cm. Ini A2, ini A1. Nah, berarti di sini mu 0 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I1-nya 8, 2pi
kali jaraknya 1 cm, 1 kali 10 pangkat min 2. Nah, pi-nya sama, saya coret 2 sama 4 saya bagi 2. Hasilnya tinggal 2 kali 8, 16 kali 10 pangkat min 7, minus 2 naik jadi plus 2. Berarti nilai B1 nya 16 kali 10 pangkat min 5. Sekarang nilai B2 nya. Ya, untuk B2 berarti sama kayak di B1. Berarti B2 sama dengan mu 0 dikali I2 per 2pi A2. Mu 0 4 pi kali 10 pangkat min 7 dikali I2 nya sama 8, jaraknya juga sama ya, karena dia sama-sama di tengah, jadi di sini juga 1 cm. Berarti 2pi kali 1 kali 10 min 2. Ini bakal hasilnya juga sama ya. 4 bagi 2 2. 2 kali 8 18. 2 kali 8 16 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ini juga satuannya Tesla. Nah, karena B1 B2 nya udah dapat, kamu tinggal masukin ke sini B totalnya atau B di titik P. Berarti tinggal di sini. Ya, masukin ke persamaan yang ini. Kenapa ditambah? Karena arahnya sama-sama X. Ya, kalau satunya X, satunya dot, berarti dikurang. Arahnya beda. Kalau ini arahnya sama-sama masuk, sama-sama X. Nah, jadi tinggal ditambah aja. Nah, berarti nanti sama dengan B1 nya 16 kali 10 pangkat min 5, B2 nya 16 kali 10 pangkat min 5 juga. Maka hasilnya bakal sama dengan 16 ditambah 16, hasilnya 32 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Itulah hasilnya. Ya, berarti hasilnya adalah 32 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah 16 kali 10 pangkat min 5 ditambah 16 kali 10 pangkat 5, yaitu 32 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Kalau misalnya mintanya dalam 3,2, berarti nanti pangkatnya ditambah 1. Min 5 tambah 1 hasilnya min 4 Tesla. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, soal ketiga, di sini ada selebar kawat berarus listrik yang dilengkungkan seperti pada gambar. Nah, ini berarti adalah kawat lengkung ya, atau kawat melingkar. Nah, jika jari-jari kelengkungannya atau R, saya tulisnya aja biar sama, 50 cm atau kalau dalam meter yaitu 0,5 meter atau 5 kali 10 pangkat minus 1 ya meter, maka besarnya induksi magnet di pusat kelengkungan. Berarti yang dicari adalah nilai B-nya. Nah, untuk kawat melingkar di sini nilai B sama dengan ya mu 0 dikali I per 2 pi A. Nah, karena di sini lingkarannya nggak lingkaran penuh, berarti tinggal dikali pembandingnya. Ya, pembandingnya itu dia berapa lingkaran sih, berapa bagian. Nah, caranya gimana? Berarti sudutnya dibagi 360 derajat. Nah, di sini berarti nilainya mu 0 dikali I per 2pi dikali A dikali sudutnya kebetulan 120 derajat ya. Bisa dilihat di sini sudutnya 120 derajat. Nah, terus arah arus listriknya I-nya sama dengan 1,5 ampere. Nah, berarti 120 per 360 derajat ya. Berarti nanti sini bisa dicoret nolnya 12 sama 36, di sini 1, di sini 3. Nah, berarti mu 0 4 pi kali 10 pangkat minus 7 dikali arusnya 1,5 dikali dibagi 2 pi dikali ya 5 kali 10 pangkat min 1. Oke.
kemudian saya kali 1/3. Nah, ini bisa kita coret. Pi sama Pi coret. 4 sama 2, ini 2, ini 1. Terus mana lagi yang bisa dicoret? Ya. 1,5 dibagi 5. Bagi 5 1. Bagi 5 0,3. 0,3 bagi 3. Bagi 3 1. Bagi 3 0,1. Berarti di sini tinggal 2 dikali 0,1, ya berarti kan 0,2 kali 10 pangkat min 7, min satunya naik jadi plus 1. 0,2 kali 10 pangkat min 6, atau kalau dijadiin 2 kali 10 pangkat min 7 lagi, karena ini kan dikurang 1 lagi. Satuannya Tesla. Oke, gitu ya. Jadi nilainya di sini adalah 2 dikali 10 pangkat minus 7 Tesla. Oke, berikutnya ya. Kita soal keempat. Kita ngebahas soal keempat. Oke. Suatu solenoida panjangnya 2 meter, berarti di sini ada L-nya. Ya, panjangnya 2 meter. Terus jumlah lilitannya 800 lilitan. Jari-jarinya 2 cm. 2 kali 10 min 2 meter. Jika solenoida itu dialiri arus I-nya 0,5 ampere. Nah, tentukan induksi magnet di ujung. Ya, berarti di sini B di ujung, medan magnet di ujung. Nah, kalau di ujung berarti nanti persamaannya jadi B sama dengan μ0 kali I kali N per, ya karena dia dibagi 2 kan, ya dibagi 2 berarti sini nanti jadi 2 kali L karena dia di ujung, jadi dibagi 2, di bawahnya ada 2-nya. Nah, berarti di sini μ0-nya 4 pi kali 10 pangkat min 7 dikali I-nya, arusnya di situ 0,5, dikali N-nya 800 lilitan, ya, per 2 kali L-nya, panjangnya 2 meter. Nah, 2 kali 2. Oke, kita bisa langsung selesaikan. 4 sama 2, di sini 2, di sini 1. Bagi 2 lagi, di sini habis, di sini juga habis. Nah, berarti cuma tinggal 0,5 dikali 800. Ya, setengah dikali 800, hasilnya 400 pi kali 10 pangkat min 7. Atau nolnya kan di sini ada 2, berarti ditambah 2. Berarti 4 pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ini B-nya. Oke. Nah, berarti di sini medan magnetnya sama dengan 400 pi kali 10 pangkat min 7 atau 4 pi kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Soal berikutnya tentang toroida. Di sini sebuah toroida memiliki 150 lilitan. Berarti ada jumlah lilitannya di situ. Nah, berarti jumlah lilitannya adalah 150. Berarti N-nya sama dengan 150 lilitan. Jika jari-jari toroida tersebut A-nya 5 cm atau 5 kali 10 pangkat minus 2 dialiri oleh arus I-nya 2 ampere, tentukanlah nilai B. Nah, pada toroida nilai B sama dengan μ0
kali I dikali N per 2pi dikali A. Nah, tinggal kita masukkan angkanya bahwa mu 0 4pi kali 10 pangkat min 7 kali arusnya 2 ampere kali N-nya 150 lilitan dibagi 2pi kali jari-jarinya 5 cm. 5 kali 10 pangkat min 2. Pi sama pi habis. Oke. 4 sama saya nggak mau nyoret 4. Nyoret 2 di sini aja. 2 sama 2 di sini habis. Ya, berarti cuma tinggal 150 dibagi 5. Ya, 150 bagi 5, 5-nya habis, di sini tinggal 30. Nah, kita selesaikan. Tinggal 4 kali 30, ya 120 kali 10 pangkat min 7. Nah, 10 pangkat minus 2 ini naik ke atas jadi plus 2. Berarti 120 kali 10 pangkat min 5. Atau kalau jadiin 1,2 ya, ini kan naik 1, 2. Berarti jadi 1,2 kali 10 pangkat. Nah, pangkatnya jadi nambah 2. Minus 5 tambah 2, minus 3 Tesla. Ini medan magnetnya. Ya, bisa jawabannya 120 kali 10 pangkat min 5 atau 1,2 kali 10 pangkat minus 3. Untuk soal berikutnya, di sini ada sebuah kawat penghantar memiliki panjang 20 meter. Nah, di sini soal tentang gaya Lorentz ya. Di sini panjang kawatnya adalah 20 meter. Nah, tegak lurus berada dalam sebuah medan magnet B-nya 25 Tesla. Nah, yang membentuk sudut 37 derajat terhadap arah arusnya, berarti sudutnya adalah 37 derajat. Jika kuat arus listriknya I-nya 0,04 ya 0,04 ampere atau 4 kali 10 pangkat min 2 ya ampere. Nah, tanyakan F. Nah, nilai F ini B dikali I dikali L karena dia ada sudutnya ya. Ya, jadi di sini misalnya nanti medan magnet dan arusnya itu tidak tegak lurus. Jadi harus dikali sinus sudutnya 37 derajat. Nah, berarti di sini medan magnetnya 25 dikali arusnya 4 kali 10 pangkat min 2 dikali panjangnya 20 meter. Nah, dikali sinus 37. Sin 37 sama dengan 3/5. Nah, ini 20 bagi 5 4. Ini 1. Oke. Nah, 25 kali 4 100 ya. 100 kali 4 400. 400 kali 3 1200 dikali 10 pangkat min 2. Nah, 10 pangkat min 2 ini kan nolnya 2 kan, berarti nanti ini habis. Nah, berarti gayanya F-nya sama dengan 12 Newton. Nah, adalah 12 Newton. Oke, ya satuannya adalah jadi gaya Lorentz-nya adalah 12 Newton. Oke, berikutnya untuk soal nomor 7. Di sini suatu partikel bermuatan 0,04 mili coulomb. Berarti di sini ada Q-nya. Ya, 0,04 mili coulomb atau 0,04 kali 10 pangkat minus 3 coulomb karena dari mili ya. Nah, kalau dijadiin
lebih sederhana lagi berarti 4 kali 10 pangkat minus 5. Nah, karena di sini kan mundur 2 ya, 1 2. Jadi min 3 minus 2 berarti minus 5 kolom. Ya, oke. Nah, kemudian di sini arusnya I-nya sama dengan 5 ampere. I-nya 5 ampere. Jika jarak partikel ke kawatnya berarti di sini ada A 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Laju partikel V sama dengan 10 meter per sekon. Nah, maka gaya Lorentz-nya berarti F-nya sebesar berapa? Nah, untuk partikel bermuatan bahwa F sama dengan B dikali Q dikali V. Nah, B kali Q kali V. Nah, untuk B, nah medan magnetnya di sini belum diketahui ya, berarti kita harus mencari dulu karena di situ muatannya didekat oleh kawat lurus ya. Di situ berarti di sini ibaratnya ada kawat lurus terus didekati oleh muatan listrik Q. Nah, berarti medan magnetnya persamaannya bahwa B pada kawat lurus ya. B sama dengan mu 0 dikali I per 2 pi A. Nah, di sini pada kawat lurus. Ya. Mu 0-nya di sini 4 pi kali 10 pangkat minus 7. Ya, I-nya 5 ampere per 2 pi kali jaraknya 2 cm atau 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, pi sama pi bisa dicoret. Terus 4 sama 2 di sini jadi 2. 2-nya dicoret lagi sama 2 jadi habis. Berarti di sini 5 kali 10 pangkat minus 7 minus 2 naik ke atas jadi plus 2. Berarti nilai B-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Nah, berarti di sini B-nya ya tinggal masukin dari sini. Ya, 5 kali 10 pangkat minus 5 dikali Q-nya. Ya, nilai Q-nya 4 kali 10 pangkat min 5. 4 kali 10 pangkat min 5 dikali V-nya. Nilai kecepatannya adalah 10. Nah, berarti di sini tinggal 5 kali 4 20 kali 10 pangkat minus 5 tambah minus 5 plus 10 tambah 1 minus 9. Nah, atau F sama dengan 2 kali 10 pangkat min 9 tambah 1 minus 8 Newton. Berarti ini adalah gaya magnetnya atau gaya Lorentz-nya. Nah, jadi sebenarnya caranya adalah simpel, menggunakan cara gaya Lorentz pada muatan. Ya, F sama dengan B kali Q kali V. Nah, tapi B-nya tuh belum ada. Berarti harus cari dulu B-nya. Karena dia di dekat pada kawat lurus, berarti B bakal sama dengan nilainya mu 0 dikali I per 2pi dikali A. Seperti itu. Hasilnya gaya Lorentz-nya 2 kali 10 pangkat minus 8. Oke, soal nomor 8 di sini masih gaya Lorentz ya, masih berhubungan sama gaya Lorentz pada partikel bermuatan. Di situ contohnya sebuah partikel alfa M sama dengan 6,4 kali 10 pangkat minus 27 kg. Terus ada muatan listriknya 3,2 kali 10 pangkat min 9 kolom. Nah, bergerak tegak lurus terhadap medan magnet berarti B-nya 0,5 Tesla dengan kecepatan V sama dengan 4 kali 10 pangkat ini berapa? 10 pangkat 5 ya, 4 kali 10 pangkat 5.
4 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Maka jari-jarinya R sama dengan, nah di sini ya, sebuah muatan yang mengelilingi medan magnet. Jadi dia muatannya tuh berputar. Ya, maka di sini nanti ya akan ada gaya magnet ya dan gaya sentripetalnya. Gaya sentripetal itu gaya yang menuju pusat. Dan ada gaya magnetnya keluar. Ini gaya magnet atau disebut juga gaya Lorentz. Berarti di sini agar seimbang nanti gaya sentripetalnya harus sama dengan gaya Lorentz-nya atau gaya magnetnya. Nah, gaya sentripetal M V kuadrat per R. Gaya Lorentz itu B kali Q kali V. Nah, berarti di sininya yang dicari R ya. M-nya kan udah ada 6,4 kali 10 pangkat min 27 kali V-nya. V-nya 4 kali 10 pangkat 5 dikuadratin per R sama dengan B-nya 0,5, Q-nya ya Q-nya 3,2 kali 10 pangkat min 9. Oke, sorry. V-nya di sini nanti bisa dicoret, V yang ini. V ini coret, V ini jadi nggak kuadrat. Berarti ini nanti udah nggak kuadrat. Karena ini kan V kuadrat. V-nya di sini hilang 1, di sini V-nya cuma tinggal 1. Nah, berarti 6,4 kali 4 ya. 6,4 kali 4 16 1 25. Ya, 25,6 kali 10 pangkat min 27 ditambah 5 min 22 per R. 0,5 setengah kali 3,2 hasilnya 1,6 kali 10 pangkat min 9. Nah, ini dikali silang. Nah, berarti nanti 1,6 kali 10 pangkat min 9 R sama dengan 25,6 dikali 10 pangkat min 22. Berarti nilai R bakal sama dengan 25,6 kali 10 pangkat min 22 per 1,6 kali 10 pangkat min 9. Nah, berarti itu kita bisa dapat nilai R nya. Sebentar. 25,6 bagi 1,6 hasilnya 16. Berarti 16 kali 10 pangkat min 22 tambah 9 ya, minus 13 meter. Atau kalau dijadiin 1,6 kali 10 pangkat min 12 meter. Jangan dicabut ya ininya ya, apalagi internet. Pakai itu kan, pakai HP kan? Iya. Ini kirim pakai laptop. Bolak. Tidak sama apa sih ya? Bukan nonton film apa ini, status orang ya Allah. Bukan kan gak nonton begituan. Ngapain nonton, juga praktekin doang. Dia nggak nonton, yang bikin film ya, bikin film. Dia bikin film. Itu kan udah kosong ya, siapa yang mau duluan? Orang ya kan, itu ada salah satu yang dibangunin di kita, salah satu fotonya yang dibangunin sama saudara gua. Anjir, gua dibohongin. Kata gua, anjir, gua ketahuan bego banget. Gua waktu SMA kelas 1, lu pernah ngeliat bokep, ngeliat mirip banget sama lu, gak jadi gini. Namanya pakai ini plaster. Oke, soal yang terakhir ya, nomor 9. Ini gaya Lorentz pada dua kawat berarus listrik. Jadi sini ada dua kawat, I1-nya 4 ampere, I2-nya 6 ampere. Terus jaraknya 10 cm ya, atau 0,1 meter ya, atau 1 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, besar dan arah gaya magnet, berarti sini cari F-nya. Ya, F12 atau F21 sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 per 2pi kali A-nya.
Nah, berarti di sini nanti mu nolnya 4 pi kali 10 pangkat min 7. I satunya 4 ampere, I 2-nya 6 ampere. Dibagi 2 pi kali A-nya ya, 1 kali 10 pangkat min 1. 1 kali 10 pangkat min 1. Pi-nya sama dicoret. 2 sama 4, di sini tinggal 2, di sini tinggal 1. Ya, tinggal 2 kali 4 8, 8 kali 6 48. Kali 10 pangkat min 7. Nah, 10 pangkat min 1 ini naik ke atas, jadi plus 1. Nah, berarti nanti F-nya bakal sama dengan 48 kali 10 pangkat ya, 48 kali 10 pangkat min 7 tambah 1 min 6, atau nilai F-nya bakal sama dengan 4,8 kali 10 pangkat minus 5 Newton. Ini adalah nilai F12. Bagaimana dengan arahnya? Karena di sini lihat arah arusnya. Karena arah arusnya sama-sama ke atas ya. Untuk yang I1 dia ke atas, untuk yang I2 juga ke atas. Untuk arahnya sama-sama ke atas, jika arah arusnya ke atas, maka gaya yang akan terjadi adalah tarik menarik. Ya, jadi arahnya arah gaya tarik menarik atau saling mendekati. Ya, seperti itu. Oke. Oke, itu untuk soal nomor 9 ya. Jadi semua soalnya sudah selesai. Pembahasan dari 9 soal untuk materi induksi magnet dan gaya Lorentz. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi induksi elektromagnetik. Oke, terima kasih sampai di sini atas perhatiannya saya ucapkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.